gue berantakan, and then I found myself looking at a mirror, dan gue merasa gue benci banget sama orang yang ada di depan gue. Sebagai seorang ibu tuh kayak setiap hari kan battle ya. Lo harus ngerapihin makanan dia, making sure dia butuh semuanya. Gila, itu ngurusin anak tuh 24/7. Wow. Exactly. Lu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang career woman, menurut gue it's a tough balance. Emang harus ada yang di-sacrifice gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue pengen tahu, kalau saat itu cara kalian mengelola uang seperti apa emangnya? Misalnya dia dapat let's say 10 juta, lu dapat 50 juta, anggap aja kayak gitu. Now, berarti keluarga kecil kalian ini mendapatkan 60 juta. What happened to that money? What happened to that money? Sebagian besar ke cicilan rumah. Oke. Which is berarti lu dari 50 juta yang lu dapetin itu ke cicilan rumah. Ke cicilan rumah. Terus ya udah dia membayar semua bagian listrik dan lain-lain gitu, dan kemudian ya udah sisanya ya sekian gitu yang gue juga kayak harus mencari lebih gitu. Jadi semua kesulitan kalau saat itu ya secara finansial gitu, ketika itu terjadi, gue selalu kan kayak nangis ya, karena gue merasa gila, gue udah kerja banyak banget nih gitu, tapi masih aja nih gue masih ada nih kebolongan gitu di dalam masalah keuangan, masalah finansial kita yang bikin gue harus kerja lebih gitu. Dan yang saat itu mungkin mengganggu untuk gue adalah dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah bilang kayak oke, I'll take care of it misalnya ya. Itu yang, dan itu yang lu bilang enablernya itu. Itu yang gue harapkan sebenarnya gitu. Cuma dia diam. Dan dia bilang kayak udah jual aja nih rumah, atau jual aja aset yang kita punya gitu. Meanwhile that's not what I wanted gitu. Dan akhirnya gue kayak ngerasa ya udah nggak apa-apa, I'll take care of it. Gue yang akan cari cara gimana caranya gue dapetin uang lebih gitu. Dan itu yang menurut gue harusnya gue sebagai perempuan lebih pasrah. Harusnya gue biarkan dia mencari solusi mungkin. Kalau gue boleh kembali ke waktu itu ya, cuma gue nggak pernah begitu orangnya gitu. Jadi gue yang udah nggak apa-apa sini, gue beresin semuanya. Ternyata gue sendiri yang kebakaran jenggot gitu. Dan akhirnya semua bebannya jatuh di gue. Dan akhirnya gue nggak mampu untuk melakukan banyak hal. Bukan hanya nggak mampu untuk mencintai orang lain, gue bahkan nggak mampu mencintai diri gue sendiri. Gue nggak punya waktu. Gue berantakan, and then I found myself looking at a mirror, dan gue merasa gue benci banget sama orang yang ada di depan gue. Gue berantakan, gue sedih, gue misuh-misuh, I was bitter. Gue tidak berdoa. Gue merasa gue jauh banget sama Tuhan. I lost myself. Ya, itu sih yang mungkin titik gue ngerasa gue harus melakukan sesuatu. Misalnya kalian tinggal di rumah yang lebih kecil, kalian tinggal di tempat yang lebih sederhana. Downsizing. Right, downsizing, simplifying. Sehingga cicilannya sendiri juga nggak harus setinggi itu. Saat itu sebagai seorang wanita, apalagi sebagai seorang istri dan ibu yang baru saja melahirkan juga gitu ya, saat itu, nggak baru banget sih, tapi maksudnya lu juga masih punya anak balita gitu. Kalau misalnya ngikutin kata suami lu untuk at that moment, udahlah kita jual aset kita, then we downsize, we simplify. Mungkin nggak selamanya, tapi kita nanti kalau misalnya kita udah kokoh lagi nih, yuk kita cari rumah yang selevel sama ini juga, atau bahkan mungkin bisa lebih dari ini gitu. Dan di situ katanya, udah Nes, lu nggak usah kerja dulu, lu fokus sama making yourself healthy, making yourself happy, being a good mother, being a good wife, and
again, bukan untuk selamanya. Gue nggak minta ini untuk lo bertahun-tahun akan melakukan ini. Tapi ya minimal until our kids udah lebih besar dan ini. How lu setuju gak sama itu? Misalnya seorang perempuan ya udah di season tersebut, di musim tersebut, mungkin emang ada baiknya lu gak kerja dan lu gak ngapa-ngapain. Bukan gak ngapa-ngapain juga ya, gila itu ngurusin anak tuh 24/7. Wow. Exactly. Lu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang career woman, menurut gue it's the tough balance. Emang harus ada yang di-sacrifice gitu. Ya, kalau buat gue sih sebenarnya mungkin saat itu yang gue perlukan memang pelukan nih. Untuk bilang udah gak apa-apa. Just stop fighting. Karena capek. Intinya sih mungkin capek ya. Trying to prove yourself every day. Sebagai seorang ibu tuh kayak setiap hari kan battle ya. Lo harus ngerapihin makanan dia. Making sure dia butuh semuanya dan terpenuhi, Yeah. At the same time, gue juga mikir banyak hal yang harusnya bukan cuma gue yang mikirin. Yeah. But I guess kecapean itu sih, keletihan itu yang kayaknya nggak pernah ada yang ngomongin kalau jadi seorang ibu tuh aspeknya banyak banget. Dan ketika perempuan yang mungkin gue bisa dibilang dulu alpha female banget ya, melewati journey menjadi seorang ibu tuh, it's doubly tough for us. Buat gue. Karena apa? Karena gue berpikir dengan si maskulinitas gue untuk dapat ini itu gitu. But at the same time gue juga harus berada di that nurturing parts of me itu harus keluar gitu, harus jagain anak gue dan lain-lain. So it's a tough battle every day buat gue saat itu. Dan it was tiring. I guess it was that tiring. Sorry for the tears. Gue justru ini sih sebenarnya yang pengen gue highlight juga gitu ya. Mungkin bagi semua ibu di luar sana yang sekarang ini juga tadi being an alpha female dan try to balance banget antara kehidupan karir, menjadi breadwinner sebagai tulang punggung keluarga, tulang punggung ayah ibunya dia juga gitu misalnya, dan adik-adiknya, dan bahkan lu masih harus menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab atas anak lu juga gitu. Sometimes it's okay to say I cannot handle this anymore. Lu bisa ngomong itu ke suami lu bisa ngomong itu ke bokap nyokap, lu bisa ngomong ke orang yang benar-benar dekat sama lu dan bisa lu percaya gitu, karena it's very tough. It's very tough. Yeah, it was. But I'm so glad with everything yang udah terjadi, dan I have no regrets. I have an amazing son. Yeah. Mungkin juga banyak hormonal imbalance juga, gue masih nyusuin dan lain-lain ya. At that moment ketika lo masih nyusuin, lo harus keluar lagi dari rumah dan lo harus cari pekerjaan, terus lo harus masuk ke struktur berpikir yang apa ya, yang kembali lagi gitu, maskulin lagi gitu. Habis itu lo balik lagi ke rumah, lo harus kembali lagi jadi ibunya dia. Terus apa ya? Itu semua membuat gue menjadi orang yang berbeda. Itu semua membentuk gue jadi orang yang baru. Jadi no regrets. Kayaknya emang apa ya? Mungkin memang disiapkan oleh Tuhan ke situ, karena memang gue harus ngelewatin semua itu untuk menulis ini, untuk membuat banyak orang mencari dirinya dulu sebelum dia mencoba membantu orang lain. Sebelum mencoba untuk terus-menerus melakukan yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk dirinya gitu. Karena at the end of the day, there's no right or wrong. There's only choices. Dan percaya deh, Tuhan juga gak mau kok lo membenci hidup lo sendiri.
lo nggak akan bisa menjadi siapapun kalau lo benci sama hidup lo dan lo nggak happy dengan diri lo. Yeah. So itu yang gue pelajari kalau no, I have to be better. I have to create the life that I wanted for my son, for everyone, even for my ex-husband gitu. Karena semua orang punya partner sendiri dan akhirnya kayak gue merasa setelah gue sudah melewati semuanya, I confronted the darkest part of me dan gue jauh bisa lebih connected sama banyak orang. Gue jauh lebih merasa gue dekat dengan Tuhan. Gue jauh lebih merasa landasan hidup gue sekarang jelas, tidak terombang-ambing seperti kemarin. Gitu. Apa the darkest part of you yang akhirnya lo harus belajar untuk berdamai dengan itu gitu? The darkest part of me. Dan bagaimana cara lo menemukannya? Ternyata gue itu marah untuk banyak hal yang tidak gue lakukan. Oke. Karena I was playing it safe every single day. Gue nggak ngerti kayak apa hal-hal yang lu nggak lakuin dan kayak gini loh, gue itu sebagai remaja tidak cukup bandel. Oke. Gitu ya. Gue sebagai perempuan tidak banyak laki-laki yang gue kenal. Karena gue mencoba untuk menjadi baik selalu. The perfect girl. The perfect girl. Meanwhile, it's not about being perfect. Jadi kalau lo mencoba menjadi perfect, tapi karena lo berharap orang lain would approve that gitu, kayak karena orang tuh mengharapkan gue menjadi this perfect girl gitu, tapi bukan dari diri lo sendiri. Jadi banyak kesempatan atau pengalaman yang tidak gue ambil, yang akhirnya gue sebel sendiri gitu. Kenapa waktu gue kecil gue tidak melakukan hal ini? Kenapa gue tidak lebih rebel? Kenapa gue tidak bandel ketika gue hidup sendiri gitu di kontrakan? Kenapa gue tidak mengenal banyak sosok laki-laki? Kenapa gue cuma kenal satu doang gitu? Jadi banyak banget hal di dalam diri gue yang tidak tereksplor, yang akhirnya membuat gue marah. Tapi gue marahnya tuh diam, yang akhirnya membludak dengan gue membenci hidup gue. Gue merasa gue tidak hidup. Gue merasa hidup siapa ini gitu. Wow. Karena this is too perfect. Dari luar gue terlihat, si ibu muda punya karir yang baik, punya suami, punya rumah yang cantik, punya mobil, punya ini, punya itu. The perfect life. But I wasn't happy. Karena banyak banget hal dari diri gue yang gue tidak katakan. Bahkan mungkin ke suami gue pada saat itu. Gitu. Gue sembunyikan karena gue kira gue tidak akan diterima kalau itu semua gue keluarkan gitu. Ketika lo being real, authentic dan imperfect, lu ngerasa dia rasa sayangnya itu akan berkurang. Karena I was the conditioned self gitu kan. Gue membuat diri gue terkondisikan oleh banyak hal, dan itulah persona yang gue keluarkan selama ini, the perfect girl gitu. So itu yang gue hancurkan, itu yang gue konfront, itu yang gue coba restruktur semuanya ulang di dalam buku ini, dengan terus mengenal diri lo, dengan tahu ketika lo melakukan sesuatu itu untuk lo. Jadi kalau lo melakukan sesuatu yang baik, just kayak awalnya tuh jangan untuk kebaikan orang lain, atau dari luar lo mau external validation seperti apa. Betul. Tapi pastikan itu datang dari lo dan dari intuisi lo dan spiritualitas lo bersama dengan Tuhan. Gue pengen nambahin bagian ini juga karena gue nggak pengen tiba-tiba, wah Ines ngomong kayak gini besok gue clubbing setiap hari, gue akan kenal sama cowok-cowok banyak sekali. So, karena Ines bilang kita harus explore, cobain semuanya, lebih nakal, lebih rebel. Nggak, gue pengen ngasih contoh dari Viola, istri gue. Kenapa tuh? Ya kan kita sempat Ines juga sempat ngobrol sedikit briefly sama Viola gitu. Tapi Viola itu nggak pernah ngerokok, dia nggak pernah ngedrugs, dia nggak pernah pokoknya hal-hal yang benar-benar nakal atau rebel itu. Jadi
ketika gue sempet nanya sama Viola gitu ya, kenapa lu gak pernah nakal gitu, kenapa lu gak pernah rebel, yang kayak ngerokok, lu gak pernah nyobain rokok, lu gak pernah nyobain ini. Bukan karena faktor eksternal actually, tapi karena dia ngerasa gue tidak pengen merusak diri gue, karena gue terlalu sayang sama diri gue. Jadi gue nggak akan pernah kayak mungkin minum alkohol sedikit aja cukup, dan dia udah tahu batas cukupnya di mana. Dia cukup secure untuk nggak pernah sama sekali seumur hidup dia ngerokok atau bahkan nyobain drugs, karena dia ngerasa no, gue sayang banget sama diri gue. Nah sekarang kalau misalnya dia look back, dia bilang sama diri dia, nggak sih, Tuhan sayang banget sama gue. Sampai there is no way gue irresponsible with my own body. Kayak gitu. Karena Tuhan sayang banget sama gue. Nah akhirnya dari situ gue ngerti sih yang Ines bilang gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita selama ini menjadi perfect person gitu, cuman karena kita pengen people pleasing, akhirnya bakal ada penyesalan di kemudian hari gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen menjadi sempurna karena kita tahu Tuhan kita itu sempurna dan kita pengen menjadi lebih dekat dengan dia gitu, atau karena kita sayang banget sama diri kita menjaga banget diri kita untuk karena untuk sebagai bentuk self love aja gitu, I think it'll be okay. Sampai hari ini istri gue sama sekali gak pernah ada penjelasan, iya ya gue waktu muda kenapa gak lebih nakal. Gitu sih. Ya jadi mudah-mudahan buat kalian yang ngedenger ini, jangan sampai tiba-tiba jangan. Tiba-tiba dia ke WC abis itu nyobain rokok. Penasaran ya. Penasaran gitu. But okay, Nes, akhirnya lu memutuskan untuk bercerai. Itu ketika anak lu umur berapa? Ketika anak gue 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. It was a tough decision, but I think it's somehow needed. Karena apa? Karena gue gak pernah sendirian. Ya. Gimana caranya lo bisa bersama orang kalau lo gak pernah sendirian dan lo gak tahu lo siapa? Ya. Ya kan? Sebenarnya foundation dari semua relationship lo bersama dengan siapapun ya adalah cinta lo pada diri sendiri kan. Ya. Dan your relationships are mirrors katanya to the love that you have within gitu. Perhaps at that time I resented myself. Jadi gue juga nggak akan bisa menemukan relationship yang healthy buat gue dan gue nggak tahu gue maunya apa gitu. Lu benci banget versi Ines yang akhirnya terbentuk gara-gara people pleasing orang terus gitu. I hated that version. I hated that person. Dan by the way ini juga menarik sih, karena sekarang ini banyak banget orang yang pencitraan banget di Instagram atau di social media gitu, sampai pada akhirnya pencitraan itu jadi monsternya mereka gitu. Iya, banyak banget. Karena apa? Karena ya again people pleasing itu kan, lo mau persepsi orang tuh kayak buat lo tuh penting, padahal itu nggak penting. Pada akhirnya orang nggak peduli sama lo. Bener. Orang peduli sama diri mereka masing-masing. Betul. Gak ada yang peduli sama lo. Itu dia. Dan akhirnya yang ada di kepala lo dan yang orang yang menghabiskan waktu paling banyak sama lo kan diri lo sendiri. Betul banget. Kan? Gimana caranya lo nggak komunikasi dengan baik dengan diri lo, mencoba memberikan diri lo enough compassion dengan seperti compassion yang lo kasih ke orang lain gitu. Jadi gue tuh selalu mendapati diri gue, kenapa gue jahat banget sih ke diri gue sendiri, kayak mecut diri gue terus-terusan gitu. Enggak, lo nggak boleh santai, lo harus begini gitu. Padahal gue sama orang lain tuh nggak kayak gitu, bahkan sama temen deket gue sendiri pun gitu. Jadi di momen itu gue merasa gue gak kenal sama gue ya. Kok gue bisa gak kenal sama gue gitu. Gue bisa gak kenal. Gue pikir yang selama ini gue lakukan kepada diri gue adalah yang terbaik gitu. I was dieting all the time, overtrained. Itu semua tuh gue lakukan karena ternyata gue pikir hal itu baik, tapi ternyata tidak baik gitu. Karena gue tidak mengenal diri gue tidak tahu apa yang gue mau. Gue tidak pernah membuat komunikasi yang baik dengan diri gue gitu. Jadi di momen setelah gue memutuskan okay, I wanna be alone, gue bener-bener sendiri.
Gue bener-bener sendiri, gue sempat retreat sendiri, gue di rumah, gue merasakan kesedihan gue. Makanya gue bilang gue baru memproses kepergian bokap gue di 2022. Karena gue tidak pernah membiarkan diri gue menangis lama, merasakan kepergian dia. Karena gue terus-terusan menaruh begitu banyak tanggung jawab kepada diri gue untuk distraksi gue dari semua emosi yang harusnya gue rasakan. Gitu. Jadi hal itu semua harusnya membentuk gue, tapi gue skip that part. Gue pengen cepet-cepet, udah yang penting resultnya apa, yang penting gue bisa ngapain abis ini, yang penting gue produktif gitu. Meanwhile, itu semua tidak ada artinya ketika kita menjalani hidup yang tidak kita sukai. Kita mendapati diri kita tidak mencintai diri kita gitu. Untuk apa itu semua? Untuk apa gitu. Jadi all the materialistic stuff, all the finances dan semua tuh ternyata nggak penting ya. Gue bisa punya uang cuma 2.000 perak dan mungkin gue content ketika gue menerima diri gue padanya dibandingkan gue punya 2 miliar tapi gue benci sama hidup gue gitu. So gue merasa gue harus beresin semuanya dan that's what I did. Gue beresin semua diri gue mulai dari ya semua, kalau di dalam holistic, di dalam wellness approach kan semuanya ada mind, body, and soul gitu. So that's what I did gitu. Gue mencari banyak nasihat ke beberapa orang gitu, ke semua lini gitu ya, secara psikologis, secara spiritual, secara fisikal gitu. Jadi gue mencoba dating diri gue untuk 2 tahun ini. That's good. Bener-bener mencintai diri gue seperti gue mau mencintai orang lain. Gitu. Di sini kan ada bagian lu ngomongin soal meditasi juga. Banget. You did that as well. I did that as well. Karena kita kan sebenarnya kalau mikir meditasi, berarti berdiam diri sekian lama gitu. Betul. Iya, that part benar gitu. Tapi kembali sebenarnya kan menyerahkan diri, bersembahyang. Ketika kita sudah memproses itu, kita lepaskan, rasa akan berganti. Sakit itu tidak akan stay di situ selamanya. Jadi itu yang gue pelajari sih. To sit with your sorrow, to accept it, to mourn the loss of my dad.